Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan kabar kalian semuanya? Sehat kah? Alhamdulillah, sehat dong pastinya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, saya Winda Antika dengan NIM 09182326. Saya Winnie Claudia dengan NIM 09182328. Nah, di sini saya Syafira Dwi Astuti dengan NIM 09182294. Hai guys, perkenalkan nama saya Yusnita Susmawati dengan NIM 09182344. Saya Yowanda Nurul Yahda dari Perbankan Syariah 7C Eksklusif. Nah, kebetulan kita mendapat kelompok 8 dengan judul Sampel Audit untuk Test of Detail Balance. Nah, teman-teman semuanya udah tahu belum apa itu Test of Control, Substantive Test, kemudian ada juga Test of Detail Balance. Ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Test of Control. Test of Control atau pengujian pengendalian, yaitu tes yang dilakukan untuk menentukan kualitas internal kontrol suatu perusahaan. Pada saat pengujian atas pengendalian juga dilakukan sampling, namun tujuan untuk menilai efektivitas pengendalian perusahaan. Nah, yang kedua ada substantive test atau pengujian substantif, yaitu pengujian yang mengungkapkan kekeliruan atas salah saji moneter dalam pencatatan atau pelaporan transaksinya dan saldo akun. Substantif test ini yaitu pengujian dalam audit yang dilakukan untuk menguji pencatatan suatu transaksi sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga yaitu ada Test of Detail Balance atau pengujian terperinci atas saldo. Pengujian audit yang berfokus pada saldo akhir yang ada pada buku besar bisa di neraca dan laba rugi. Pelaksanaan pengujian ini terdiri dari dua, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Kemudian bagaimana sih perbandingan utama antara Test of Control dan Substantive Test dengan Test of Detail Balance? Perbandingan utama Test of Control, Substantive Test, dan dengan Test of Detail Balance. Yang pertama yaitu Test of Control diukur dari efektivitas operasi pada internal control. Nah, yang kedua yaitu Substantive Test diukur dari efektivitas operasi pada internal control. Dan yang ketiga yaitu Test of Detail Balance yang diukur dari jumlah rupiah dan dolar pada saldo akun yang mengandung salah saji. Terus ada yang tahu nggak permasalahan apa saja yang terjadi pada Test of Detail Balance? Permasalahan yang terjadi pada Test of Detail Balance yang pertama itu menentukan jumlah sampel. Nah, auditor wajib menentukan jumlah sampel yang akan diambil untuk laporan auditnya. Yang kedua, menentukan sampel atau item di antara populasi dengan cara menstratifikasi populasi, misalnya berdasarkan tingkat nilai rupiah. Nah, harus diambil masing-masing sampel yang akan ditentukan. Nah, yang ketiga itu ada mengevaluasi jumlah sampel. Nah, dengan cara menjumlahkan semua nilai-nilai sampel yang akan diambil. Nah, cara ini adalah cara yang paling efektif untuk menentukan masalah-masalah apa saja yang bisa terjadi pada Test of Detail Balance. Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan Monetary Unit Sampling? Moneter unit sampling atau yang disingkat dengan MUS merupakan metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian atas rincian saldo karena memiliki kesederhanaan statistik bagi sampling atribut.
serta memberikan hasil statistik yang diekspresikan dalam dolar atau mata uang lainnya yang sesuai. Lalu, langkah-langkah apa saja yang digunakan dalam metode monetary unit sampling? Adapun langkah-langkah yang diambil dalam metode moneter unit sampling atau MUS ialah yang pertama kita harus merencanakan sampel. Lalu yang kedua kita harus memilih sampel dan melaksanakan pengujian. Lalu yang ketiga mengevaluasi hasil pengujian. Dan yang terakhir, apa sih kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode monetary unit sampling? Nah, adapun kelebihan penggunaan monetary unit sampling dalam audit itu yang pertama, monetary unit sampling menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil. Nah, kalau yang kedua itu perhitungan ukuran sampel dan evaluasi tidak didasarkan pada populasi. Nah, yang ketiga, monetary unit sampling secara otomatis menghasilkan sampel yang bertingkat. Nah, jika sudah ada kelebihan, pastinya ada kekurangannya dong. Kekurangan penggunaan monetary unit sampling dalam audit, yang pertama itu pemilihan saldo nol memerlukan pertimbangan yang khusus. Nah, jika yang kedua, pendekatan umum monetary unit sampling mengasumsi jumlah item sampel yang diaudit tidak salah. Nah, yang jika ketiga itu jika lebih dari satu atau dua salah saji, maka terdeteksi menggunakan pendekatan monetary unit sampling. Nah, itu tadi Winda, kelebihan dan kekurangan dari monetary unit sampling dalam audit. Oh, jadi begitu ya teman-teman. Jadi nggak sabar nih pengen presentasi besok. Sampai berjumpa di perkuliahan ya teman-teman.